Ya, kita masih bersama kami di studio dari Komisioner Komnas Perempuan Olivia Salampesi dan kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR dari fraksi Golkar, Aceh Hasan. Selamat siang Pak Aceh. Selamat siang Mbak Elisa, selamat siang. Ya, Pak Aceh, ini kalau menanggapi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, angkanya selalu meningkat seperti yang dikatakan oleh Komnas Perlindungan Perempuan bahwa ini seperti gunung es seperti itu dan ada sebuah kelalaian yang terjadi di sini yang dilakukan oleh pemerintah. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Ya, tentu kita semua prihatin lah ya soal kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Dan oleh karena itu kami pun sebetulnya di DPR setiap kali kami rapat dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Anak selalu menyampaikan soal masalah yang menyangkut dengan kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga dengan anak-anak gitu. Nah, memang kita harus identifikasi juga jenis-jenis kekerasan yang dimaksud begitu ya. Saya kira kalau beberapa jenis kekerasan seperti perkosaan ya dan lain-lain, saya kira memang secara regulasi kita memiliki regulasi terkait dengan itu begitu. Nah, tetapi yang menjadi kontroversi kan sekarang ini adalah soal regulasi yang terkait dengan pengesahan dari undang-undang kekerasan seksual yang menjadi sorotan publik begitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa pada periode yang lalu kami sempat membahas undang-undang kekerasan seksual sebagai salah satu undang-undang yang memang menjadi payung hukum bagi proses penindakan terhadap kekerasan seksual itu. Nah, namun memang seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pembahasan undang-undang tersebut, kan tidak semua dari anggota DPR Komisi 8 memiliki satu persepsi yang sama terkait dengan penghapusan kekerasan seksual itu. Nah, kalau kami sendiri, fraksi Partai Golkar, memang dari sejak awal mendorong agar memang pembahasan undang-undang ini menjadi prioritas ya. Dan untuk masa sidang sekarang ini, ya memang kami juga menjadi salah satu fraksi yang mengusulkan untuk menjadi undang-undang prioritas yang dibahas di Komisi 8. Namun kami kemarin mendapatkan surat dari pimpinan DPR bahwa terkait dengan pembahasan undang-undang kekerasan seksual ini beriringan ya dengan undang-undang KUHP. Undang-undang pidana ya. Kenapa? Karena ada keinginan dari teman-teman di Komisi 3 untuk mengakomodasi beberapa jenis kekerasan seksual untuk masuk di dalam undang-undang pidana sebagai undang-undang induk di dalam kasus-kasus pidana gitu. Pak Aceh, maaf saya potong. Berarti dalam kata lain bahwa undang-undang ini memang sedikit terhambat karena tadi adanya koordinasi juga di dalam DPR sendiri yang memang ingin memperjelas lagi, atau sebenarnya seperti apa sih hingga ini belum selesai dan ini memang menjadi pertanyaan sampai kapan sebenarnya undang-undang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ini akan selesai sebenarnya? Enggak, kalau ini kan kita juga tahu bahwa di dalam proses pembahasan undang-undang itu harus semua fraksi gitu ya, semua komponen yang ada di DPR itu memiliki satu sikap yang sama. Berarti ini belum ada sikap yang sama kan di DPR terkait dengan hal ini? Ya tentu. Saya kebetulan di dalam proses pembahasan pada periode yang lalu itu terlibat intens di dalam proses pembahasan itu. Ya, jangankan pada pembahasan tentang substansi, judulnya saja terjadi perdebatan yang sangat serius begitu ya. Ada yang mengusulkan soal tindak pidana kekerasan seksual, ada yang mengusulkan yang sekarang ini muncul soal ketahanan keluarga dan lain-lain sebagainya begitu ya. Nah, kalau sikap kami sendiri ya jelas bahwa kami menginginkan ya kita langsung membahas tentang apa yang menjadi jenis kekerasan yang harus diberikan payung hukum.
Oke. Nah, waktu pembahasan periode yang lalu tentang undang-undang penghapusan kekerasan seksual, pada level definisinya saja sudah terjadi perdebatan yang sangat serius gitu. Oke, baik. Baik, saya ke Bolivia. Ini menanggapi apa yang dikatakan Pak Aceh, ini memang nampaknya akan panjang. Ini definisinya aja akan belum begitu sama. Nampaknya belum satu suara lah DPR bisa terkait dengan hal itu. Judulnya aja juga masih diperdebatkan. Nah, Anda melihat terkait dengan hal ini, apakah memang ya tadi seperti yang Anda katakan? Kami dari Komnas Perempuan bersedia sih memberikan masukan dan rekomendasi. Selama ini diajakin nggak, Bu Olive? Ya, seperti itu. Kita kan dilibatkan juga, ya. Jadi kami berharap bahwa sebenarnya melihat udah krusial nih sebenarnya persoalan kekerasan terhadap perempuan dan perbedaan pandangan di teman-teman yang terhormat di DPR RI itu memang betul wajar. Tetapi bahwa bukan berarti perbedaan itu lalu kemudian memanjangkan waktu untuk membahas gitu kan. Karena kasus ini kan tiap saat kami menerima laporan, ada terus. Dan bagaimana harus menanggapi mereka? Tidak kalau mau disandingkan dengan RKUHP gitu kan. Tidak semua ada yang kekerasan seksual yang ada di KUHP tidak mencakup semua yang ada di dalam RUU PKS. Sehingga memang kita membutuhkan RUU PKS itu segera untuk dibahas dan disahkan. Ya, molor waktu ya kami juga khawatir dengan tadi gunung es terhadap pelaporan kasus-kasus yang masih banyak untuk muncul terus gitu. Dan sampai kapan masyarakat itu bisa merasa aman, khususnya perempuan, merasa aman dengan dirinya. Nah, kalau tadi masalah judul pun tampaknya agak kontroversial. Menurut Anda, apakah RUU PKS itu memang agak sedikit mengundang arti yang lain atau seperti apa? Sebenarnya tidak ya. Bisa yang awal nih kan rencana RUU kekerasan terhadap perempuan, ada juga untuk tindak pidananya, untuk lebih kepada kekhususan pidananya yang di situ. Kekerasan-kekerasan apa saja yang memang selama ini tidak ada di KUHP. Yang kemudian mau diadopsi kan tidak semua. Nah, KUHP menjadi payungnya, tetapi kemudian RUU PKS ini yang ada 9 bentuk kekerasan seksual yang itu yang menjadi sorotan kita yang harusnya dilihat lebih spesifik lagi. Oke, baik. Sudah ada 9 sebenarnya ya dikategorikan terkait dengan apa saja yang termasuk dengan kekerasan seksual ini, kekerasan terhadap wanita. Terus kemudian bisa dikasih tahu juga terkait dengan apa itu saja terkait dengan kekerasan. Tapi apa sih sebenarnya Pak Aceh ini yang membuat memang suara ini masih sulit sekali didapatkan di DPR karena kan ini tadi ini adalah gunung es sebenarnya dan juga darurat seperti itu. Kalau jenis kekerasan kan ada 9 itu ya. 9 itu salah satunya misalnya soal pemerkosaan ya. Kalau pemerkosaan kan saya kira sudah sangat jelas ya. Itu ada di dalam Undang-Undang KUHP ya. Kemudian pemaksaan kontrasepsi ya. Saya kira itu juga dalam beberapa hal kalau dalam kehidupan rumah tangga kan itu juga sudah ada di dalam Undang-Undang KDRT ya. Jadi memang pembahasan terhadap 9 jenis kekerasan seksual tersebut ya oleh kami di DPR itu harus disinkronisasi dengan undang-undang yang lain. Karena beberapa dari undang-undang tersebut, misalnya soal kekerasan terhadap seksual terhadap anak, kan itu sebetulnya sudah ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu ya. Baik. Nah, jadi ini kan sebetulnya membutuhkan sinkronisasi dengan undang-undang yang lain. Kenapa? Karena undang-undang PKS ini kan tidak bisa berdiri sendiri, harus memiliki harmonisasi dengan undang-undang yang lain. Apalagi sekarang ini kita sedang di DPR di Komisi 3 sedang membahas undang-undang KUHP. Kalau undang-undang KUHP sebagai induk dari semua tindakan pidana itu juga memuat tentang 9 jenis kekerasan seksual, kalau dalam pandangan saya justru itu lebih bagus. Baik. Kenapa? Karena itulah yang kemudian menjadi rujukan induk bagi penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual yang ada begitu. Nah, tinggal kami di PKS ini di Undang-Undang Kekerasan Seksual itu lebih menitik beratkan kepada aspek pencegahan dan rehabilitasi terhadap korban.
Gitu. Oke, Jadi oke. ada berbagai macam Baik. pandangan seperti itu, Mbak Elisa. Baik, oke, baik. Kita tunggu sebenarnya nanti harmonisasinya seperti apa, kolaborasinya juga seperti apa, Pak, agar terwujudnya terkait dengan undang-undang ini, karena tadi balik lagi bahwa ini adalah satu hal yang sudah krusial ya, sangat urgensi seperti itu. Terima kasih Pak Aceh Hasan Syadzili telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk dan juga Bu Olivia. Terima kasih juga telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, pembahasan tadi sekaligus menutup Lunch Talk kita hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan. Dan saya Julita Tuamono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.